Cerita ini terjadi ketika kita sebut saja namanya Mbak Diana, di mana Mbak Diana, suami dan anaknya baru menempati rumah kontrakan selama 1 bulan di salah satu kota yang kita sebut saja kota X. Saat itu suami Mbak Diana baru saja berangkat kerja. Itu benar-benar baru banget suami Mbak Diana keluar rumah. Tiba-tiba Mbak Diana mendengar suara percakapan ibu-ibu yang berada di luar. Ternyata ibu-ibu itu sedang membicarakan tentang tangga di bangunan kontrakan yang Mbak Diana tempati ini. Iya, dulu juga ada tuh penghuni baru maghrib-maghrib. Pas mau naik ke lantai 2, dia jatuh dari tangga gara-gara lihat hantu yang wajahnya cuma sebelah di tangga. Begitulah yang Mbak Diana dengar. Seketika Mbak Diana langsung teringat akan kejadian di hari pertama Mbak Diana ingin mengecek rumah kontrakan yang kosong, di mana Mbak Diana bertemu dengan seorang wanita yang baru saja akan keluar dari tempat kontrakan itu. "Permisi Mbak, memangnya di dalam masih ada kontrakannya kosong ya?" tanya Mbak Diana. Bukannya menjawab, wanita itu hanya melirik ke arahnya lalu pergi begitu saja. Awalnya Mbak Diana tidak menaruh kecurigaan terhadap wanita itu. Sampai akhirnya dia mendengar pembicaraan ibu-ibu di luar itu, Mbak Diana langsung menjadi penasaran akan cerita yang dibicarakan ibu-ibu itu. Akhirnya Mbak Diana segera pergi ke kontrakan temannya yang berada di lantai 2 bangunan yang lain. "Sa, memang benar ya dulu ada yang jatuh dari tangga gara-gara ngelihat hantu wajah sebelah?" "Gak ada tuh, gua gak pernah dengar cerita begituan. Lu dapat dari mana emangnya?" "Tadi gua gak sengaja dengar ibu-ibu ngomong. Katanya ada yang jatuh dari tangga ngeliat hantu wajah sebelah." "Mungkin kali ya, soalnya selama gua tinggal di sini, emang sih kadang gua suka ngalamin hal-hal aneh." "Hal aneh gimana, Sa?" "Ya contohnya aja waktu itu malam-malam pas gua mau naik tangga, tiba-tiba ada sendal cewek jatuh dari lantai atas. Padahal gak ada orang sama sekali, Nak." Di kamar Mbak Resa, Mbak Diana pun saling bercerita. Hingga tak sadar waktu pun sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Kemudian Mbak Diana pun memutuskan untuk kembali ke kontrakannya karena dia harus menyiapkan makan malam. Namun pada saat Mbak Diana akan melangkahkan kaki ke anak tangga pertama, tiba-tiba Mbak Diana mendengar suara teriakan anak kecil. "Anak siapa tuh nangis sore-sore gini?" kata Mbak Diana. Singkat cerita, Mbak Diana pun sampai di lantai 2. Tiba-tiba anak Mbak Diana menangis histeris. Dan Mbak Diana juga tidak melihat ada anak kecil di lantai 2. Kemudian Mbak Diana pun bergegas untuk segera masuk ke rumah. Dan kebetulan sekali saat Mbak Diana sedang membuka kunci pintu, tetangga sebelah keluar. Mbak Diana udah pulang?" "Udah nih Mbak, tadi dari sebelah, dari kontrakan teman." "Oh iya, tadi ada cewek nyariin Mbak." "Siapa ya Mbak?" "Duh, saya nggak tahu Mbak. Soalnya pas saya tanya namanya siapa, dia tiba-tiba aja pergi. Pokoknya dia cuma tanya orang yang dikontrakan ini kemana ya gitu." "Siapa ya Mbak? Soalnya kalau saudara saya pasti ngechat saya dulu." "Tapi udah ya Mbak, makasih ya." Lanjut beberapa jam kemudian suami Mbak Diana pun pulang. Dan seketika dia berkata bahwa dia bertemu dengan seorang wanita dan anaknya di tangga yang berkata padanya bahwa makan malam sudah siap. Suami Mbak Diana berpikir bahwa wanita itu mungkin adalah teman Mbak Diana. Namun jelas tidak ada teman Mbak Diana yang datang sebelumnya. Kemudian di sela-sela percakapan mereka, tiba-tiba Mbak Diana mendengar suara tangisan anak kecil yang terdengar di depan pintu kontrakannya. Karena penasaran, Mbak Diana pun langsung mengeceknya. Benar saja, Mbak Diana melihat seorang anak kecil yang saat dia buka pintu, anak itu langsung lari dan turun ke lantai 1. Dengan cepat Mbak Diana pun langsung mengejarnya. Dan ternyata anak itu sekarang malah jongkok dengan posisi seperti orang menangis. Namun dia tidak menangis di bordes tangga. "Dek, ngapain di situ? Ini udah malam. Emang gak dicariin orang tuanya ya?" Anak itu tetap diam. Hingga tiba-tiba sebuah tangan menepuk pundak Mbak Diana. Sontak Mbak Diana langsung kaget dan menengok ke belakang. Yang ternyata itu adalah suami dan anaknya. Namun saat Mbak Diana melihat kembali ke arah anak kecil itu, anak kecil itu sudah tidak ada. Bergegas mereka pun kembali masuk ke rumah. Lanjut di keesokan harinya, Mbak Diana dan suaminya berencana untuk melakukan pengajian di rumah kontrakannya dengan harapan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan semenjak pengajian diadakan di kontrakan Mbak Diana, mereka tidak lagi mengalami hal-hal aneh atau bahkan kini mereka merasa nyaman dan aman.